Pasti kalian pernah kepikiran pas nonton video gue. Loh, yang dibahas makanan luar negeri melulu. Kapan makanan Indonesianya? Jajanan Indonesia kan banyak tuh. Oke, kalau gitu kita bahas aja jajanan Indonesia ya. Salah satunya telur gulung. Kita bahas aja langsung di Food Journey. Mungkin sebagian besar dari kalian tuh bakal jawab, Telur gulung kan arifan lokal dong. salah besar nih. Bahkan budaya menggoreng dengan minyak itu aja, itu bukan budaya Indonesia loh. Masa sih cuma telur gulung dari ikannya lagi? Ya, tunggu. Hampir benar sih. Budaya masak seperti telur gulung ini sebenarnya datang dari wilayah dekat Italia sih, yaitu Portugal. Nah berarti telur gulung itu makanan fresh ini dong. Kok sekarang cuma jadi jajanan aja? Nah, biar nggak banyak tanya lagi, mari kita langsung aja mulai ke wilayah Jepang. Udah Jepang lagi? Katanya dari Portugal. Tunggu dulu ya. Sabar dulu, sabar. Kita bahas aja langsung. Waktu itu pada tahun 1543, orang Portugal udah mulai penjelajahannya ke Asia. Salah satunya itu Jepang ya. Sebelumnya udah pernah ke Cina sih dia. Jadi orang-orang Jepang itu yang ngelihat mereka pertama kali kan aneh. Terus ngasih nama mereka itu orang Portugal ya, dikasih nama sama orang Jepang Nanbanjin. Nah, ini kancinya. Nah, yang artinya orang barbar dari selatan. Kapal besar itu tiba saat subuh di pelabuhan Nishinomura. Entah orang dari wilayah mana, sekitar 100 orang di dalam kapal dengan tubuh yang besar dan berbahasa yang tidak diketahui. Orang-orang yang mendengar mereka berkata, Hennayatsu. Wibu. Artinya itu orang aneh gitu ya. Ya gitu deh kira-kira orang Jepang tuh mendeskripsikan orang Portugal pertama kali saat menginjakkan kaki di Jepang. Nah, terus kalau gitu gimana mereka komunikasinya, ya kan? Bareng dalam kapal Portugal ada penjelajah terpelajar itu dari Cina, namanya Goho. Cuman yang seperti kita tahu, pronunciation orang Cina sama Jepang itu kan udah tepot jauh banget ya. Kalau di tahun segini tuh udah beda banget bahasanya. Tapi karena mereka tuh masih saling ngerti tulisan kanji, akhirnya tuh mereka ngejelasin pakai tulisan kanji gitu, ditulis aja di pasir gitu ya. Nah, di situ tuh Goho tuh bilang kalau mereka itu pedagang yang biasa dikenal dengan Seinambang, artinya orang barbar dari barat selatan. Kalau di Jepang kanji Sei tadi dibacanya Nishi. Nah, ya artinya barat. Jadi kalau dibilang julukan mereka untuk seluruh wilayah barat, termasuk Spanyol. Cuman waktu itu kan nggak banyak yang menarik ya yang bisa ditukar orang Portugal. Paling cuman kalau barang itu cuman senapan api doang. Nah, karena kebanyakan barang yang ditawarin tuh nggak menarik, maka Jepang itu mengizinkan mereka tinggal itu untuk diambil ilmunya aja. Jadi salah satunya itu cara bikin kapal galeon. Kapal galeon yang kayak orang Portugal ini naikin buat sampai ke Jepang. Terus cara bikin gelas-gelas kaca Venice. Yang sebenarnya itu juga orang Italian Venice itu sebenarnya belajar dari Sevilla ya. Terus belajar cara bikin rokok tembakau. Nah, sama bikin jam mekanik. Dan gak ketinggalan juga beberapa bibit tanaman baru sih. Kayak kentang, jagung, ubi, labu, terong gitu. Dan Portugal ngebawa gula juga loh gitu. Gula bukannya udah ada di Jepang loh. Kan sering jadi bahan dagangan. Ya tapi sebelum kedatangan Portugal itu gula di Jepang tuh bagi obat-obatan fungsinya, bukan makanan. Apalagi dengan banyaknya tanaman karbohidrat yang bisa dihasilkan gula, makanya Jepang itu jadi terinfluence banyak dari makanan Portugal. Kalau untuk bagian makanan, Portugal ini terlihatnya lebih unggul kan ya dibanding Jepang, terutama di alat-alatnya kayak oven gitu ya. Oven itu tuh di Jepang tuh belum ada, jadinya kalau Jepang mau masak masakan Portugal, kue gitu segala macam tuh ya pakainya panci biasa aja. Kalau di anime pasti sering lihat ya permen gula-gula yang namanya konpeito. そこで自己紹介やってみろ。じゃあ俺から。名はかまど炭治郎。好きなものはタラの芽。こっちは妹の禰豆子。好きなものはコンペイトウです。 Nah, yang berasal dari bahasa Portugal konpeito. Ya mirip sih ya, ejaan spelling Jepangnya aja gitu. Atau caramelo. Nah, itu dari bahasa Portugal juga, caramelo. Termasuk telur gulung ini, kalau di Jepang dikasih nama keiran someng atau mie telur. Nah, jadinya ya. Tapi kalau di Portugal tuh namanya fios de ovos. Kalau artinya itu telur pintal atau telur gulung.
kan nama aslinya sesuai ya gitu. Telur gulung ini dibuat pakai air gula, ya dididihin campur gula gitu. Tadi kita ingat ya, tadi semua makanan Jepang tuh masaknya pakai panci, nggak ada ovennya. Karena itu mereka tuh masaknya di panci, panasin, dikasih gula gitu, terus telurnya itu kayak ya biasa kita lihat di abang-abang tuh, kayak bikin omelet gitu ya, terus dituang-tuang dikit-dikit, baru diambil deh pakai lidi gitu. Cuman memang ujungnya telur gulung ala-ala Jepang ini agak beda sih, karena nggak nempel sama lidinya. Kenapa kalau sampai di Indonesia semuanya tuh berubah gitu? Sebelumnya kita harus balik lagi nih. Kalau buat yang pada belum tahu, Jepang itu kan pernah nutup diri selama 200 tahun lebih ya. Nah yang itu tuh diakibatkan karena orang Portugal sama Spanyolnya tadi, pas kedatangan mereka yang berikutnya, selanjutnya ini, mereka ngebawa sapi untuk dikonsumsi, dan mereka juga menyebarkan makanan tadi buat nyebarin agama Katolik. Nah ternyata ada maunya tuh Portugal sama Spanyol. Gitulah jalan dakwah mereka guys. Namun para pemimpin Jepang ini udah mulai ngerasa aneh nih. Udah mulai ngerasa ini ancaman dan menghina keyakinan agama mereka ya. Kita tahu ya, agama Jepang zaman dulu itu Shinto yang melarang makan daging, terutama sapi sebagai hewan suci. Nah akhirnya pada dibasmi deh orang-orang Katolik, baik yang asli Portugal itu, yang para misionarisnya, maupun yang orang Jepang yang udah convert tuh, mereka juga disalib tuh bareng-bareng tuh sama misionarisnya barengan. 殺せ早くまだ生きて逆らう者どもに思い知らせよ Ya walaupun Jepang udah nutup diri, ya gaya makanan yang udah terpengaruh Portugal ini nggak hilang, dan kebanyakan masakannya itu dibawa Jepang sampai saat dia menjajah Indonesia. Nah ada dua versi sih sebenarnya makanan telur gulung ini dibawanya ke Indonesia. Yang pertama itu karena penjajahan Belanda. Waktu itu tahun 1630 saat Jepang putusin buat menutup diri, ya hanya sedikit negara yang boleh bertransaksi ya. Di antaranya tuh orang Belanda, karena katanya Belanda tuh gak ada niat nyebarin agama. Budaya makan telur gulung itu dibawa ke Indonesia, tapi masih tanpa tepung aci atau tepung kanji atau tepung tapioka. Yang biasa isiannya tuh nempel sama lidi kan, kayak yang sekarang biasa kita lihat. Nah itu dulu tuh tanpa itu. Aci ini jadi isian telur gulung kearifan lokal ya, karena emang aci itu udah pilihan terakhir saat semua sumber karbohidrat itu sulit didapetin di tengah penjajahan gitu. Karena emang kalau kita tahu aci itu terbuat dari singkong yang dihancurin jadi tepung gitu. Nah di sini terjadilah kearifan lokal itu guys, dimana proteinnya itu dari telur yang gulung sama karbohidratnya dari aci, yang dimana seharusnya telur gulung ini kan jadi makanan penutup manis ya buat orang-orang elit, tapi kalau di orang Indonesia yang sulit, nah jadi makanan utama itu, bukan jadi makanan sampingan penutup yang manis doang gitu. Nah ada tuh versi kedua, itu emang langsung orang Portugal yang pernah pergi ke Indonesia bagian timur menyebarkan cara yang sama, yang menggunakan makanan gitu ya sebagai alat penyebaran agama Katolik juga nih, kayak yang Jepang tadi. Nah dimana kita tahu kan buku-buku sejarah sempat bilang tahun itu tuh Portugal menginjakkan kaki di Maluku dan Papua ya, sebelum akhirnya berapa tahun doang gitu ya, akhirnya langsung didepak Inggris kan. Nah terbukti nih kali ini tuh Portugal berhasil di Maluku buat nyebarin agama mereka pakai makanan. Buktinya ya banyak banget tuh orang Katolik di wilayah Maluku Papua itu. Nah bahkan makanan-makanan Portugal tadi itu jadi makanan harian di sana. Salah satunya telur gulung ini guys. Buktinya kalau emang itu tuh langsung dari orang Portugal yang nyebarin, yaitu kadang kita jumpai telur gulung abang-abang yang modern ini ya, isiannya itu bukan aci ya, tapi kan kita pernah lihat langsung digulung gitu ya. Tapi kan telur gulung nggak ada isian tuh, susah lengketnya ya. Nah di sini nih kearifan lokalnya ini terjadi, karena untuk membuat dia lengket itu masyarakat Papua tuh menggunakan tepung sagu. Nah sagu ini cuman dikreasikan sama orang Papua ya, yang wilayah lain tuh nggak pernah kepikiran bikin tepung sagu gitu. Dan sampai sekarang telur gulung itu cukup banyak menyelamatkan gizi anak-anak Indonesia ya, sebagai jajanan yang enak dan murah ya. Yang seharusnya telur gulung itu emang makanan elit, digunain sama orang Indonesia sebagai makanan untuk bertahan hidup, dibikin gitu versi kearifan lokalnya gitu. Gimana? Cukup panjang kan ya sejarah telur gulung ini ya. Mulai dari dibawa ke Jepang sampai
ada yang disalib-salib terus di Papua jadi makanan bertahan hidup gitu. Jadi kita nggak boleh ya ngeremehin makanan. Jadi kita bisa ngelihat contohan orang Portugal tadi yang pakai makanan sebagai bahan dakwah mereka guys. Kita sebagai orang muslim harusnya ya lebih lagi tuh menunjukkan cara-cara yang kayak gini dan mau kalah sama misionaris gitu loh. Dan niatkan sebagai salah satu cara berdakwah dalam Islam guys gitu. So apa yang kamu makan itu ya akan bentuk kamu. Like, comment, subscribe kalau kamu suka dengan konten kayak gini, atau silahkan komen-komen aja kalau gue ada salah. Bye bye.